السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ونفسه زينة عرشه منتهى رحمتك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد في الأرواح، وصل وسلم على قلب سيدنا محمد في القلوب، وصل وسلم على جسد سيدنا محمد في الأجساد، وصل وسلم على قبر سيدنا محمد في القلوب. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هو عندك. اللهم حيلتي أدركني يا رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. صدق الله ربنا العظيم.
Sudah berulang-ulang kita sampaikan ilmu yang kita maksudkan di sini adalah nur, bukan sekadar maklumat. Jadi kalau kita memahami ilmu itu maklumat, yang paling cerdas ya rendah hati besi mengumpulkan banyak maklumat. Jadi kalau ada perhimpunan para ulama kumpul besi-besi itu paling alim, karena dia menyimpan banyak maklumat. Ya, kita sudah paham, kita luruskan kepahaman kita mengenai apa itu ilmu. Ilmu itu adalah ilmu adalah salah satu di antara hijab untuk hasilkan nur Allah, yaitu ilmu yang dengannya kita bisa mengenali Allah, tahu apa kehendak Allah, apa yang Allah suka, apa yang Allah Ta'ala tidak suka. Adalah dosa. Dosa ini salah satu di antara hijab ilmu. Sebagaimana ucapan yang masyhur dari gurunya Al-Imam Al-Waqi, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan untuk menepis, menghapuskan hijab ini, ya caranya dengan istighfar. Istighfar itu ampunan, sehingga dengannya kita dapat mudah memahami ayat, menerima nur atau madad kefahaman dari Allah Ta'ala. Ya, jadi untuk mengenai sifat-sifat yang wajib dan mustahil bagi Allah sudah selesai tuntas malam kemarin. Kita ulangi sedikit ke belakang untuk mengelak daripada macam-macam sebab pertikaian, apalagi di zaman fitnah. Di zaman fitnah ini kan, kalau kata Nabi, inilah zaman di mana kejahilan ditaati dan dikagumi. Dikagumi itu kejahilan itu. Nah, inilah zamannya. Kita sendiri kalau nggak ada yang mengingatkan dengan kalimat ini, kita sendiri nggak sadar. Mesti ada orang yang memahamkan bahwa ini kejahilan yang ditaati bahkan dikagumi. Inilah zaman itu. Jadi untuk menutup celah banyak pertikaian, terutamanya internal umat Islam, di kalangan umat Islam sendiri. Nah, kemarin kita sudah sampaikan, ya, kita ulangi sedikit aja lagi. Kalau ini untuk menyegarkan ingatan kita, mantarka arba'a kalimat kama iman. Barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat, apa? 4 kalimat kama iman. Insyaallah akan menjadi sempurna imannya. Dan ini 4 kalimat ini dalam bentuk pertanyaan, ini semuanya menjadi sumber masalah pertikaian. Kalau ini dibesarkan, diungkapkan. Yang pertama, aina, di mana? Di mana? Ini kaitannya dengan Allah ya. Karena kita ini masih ngaji bab tentang sifat-sifat yang wajib dan mustahil bagi Allah. Kalau sudah mulai muncul pertanyaan di mana Allah, akan muncul pertikaian di arasy. Nanti yang menggunakan hadis, ya kalau seperti akhir malam, ya Allah itu adanya di langit bumi, di langit dunia. Nanti kalau ikut ayat yang lain, di mana saja kamu berada, di sana ada Allah. Jadi udah gak usah ditanya. Ringkasnya bahwa Allah Ta'ala tidak ta'alluq, tidak berhajat, tidak terikat pada dimensi ruang. Artinya Allah Ta'ala sama sekali tidak berhajat, tidak ta'alluq, terikat dengan ruang tempat. Gak di atas, gak di bawah, gak di kanan, gak di kiri. Ruang, dimensi ruang atau tempat, dimensi zaman atau waktu, itu kedua-duanya makhluk. Yang tadinya pernah tidak ada, kemudian Allah ada. Nah, itu saja. Bagaimana mungkin Allah, zat yang maha agung, zat yang maha ada, zat yang maha qadim, zat yang maha baqa, ta'alluq dengan sesuatu yang tadinya tidak ada. Akidahnya Allah di langit. Allah di langit. Sebelum Allah ciptakan langit, terus Allah di mana jantungnya? Jadi sudah nggak usah ditanya. Dan ini dibesar-besarkan oleh segelintir orang, akhirnya memicu pertikaian di kalangan. Ya. Loh, ceritanya itu kan masyhur. Nabi pergi Mi'raj di Sidratul Muntaha sampai sana jumpa. Ya. Hanya seperti kita mau lihat 1 Ramadan atau 1 Syawal. Kita orang Aceh, ada titik mapolik kita di Sumatera ini yang
apa di Aceh, di Lombok. Kita pergi ke sana, bulan ada di Lombok. Jadi saya tanya, kita kan pergi ke titik matoli di Pulau Kapuk. Kita pergi ke sana, bulan itu ada di Pulau Kapuk. Tidak, kita yang butuh tempat, bukan bulannya ada di tempat. Di saat yang sama orang Kalimantan ada titik matoli sendiri. Di situ mereka bisa melihat penampakan bulan, titik longitudenya mereka dapatkan di sana. Nah, orang Kalimantan dia tidak ada di tempat kami. Jadi Rasulullah karena beliau itu makhluk, beliau perlu tempat yang khusus istimewa di mana beliau bisa berjumpa dengan. Tapi bukan Allah ada di situ. Allah tidak berhajat pada tempat, kita yang berhajat pada tempat. Paham ya, bisa dibedain ya. Bukan Allah bertempat di situ. Sudah, ini ringkasnya kita ulang sedikit lagi ya. Jadi aina, pertanyaan aina sudah dihentikan saja. Ada 4 perkataan, 4 pertanyaan yang kalau ini ditinggalkan sudah insyaallah iman sempurna dan tidak ada pertikaian. Kemudian yang kedua kaifa, bagaimana? Turun ke langit dunia, bagaimana cara turunnya? Akhirnya jelas sudah dia mengatakan, ya Allah turun ke langit dunia sepertiga akhir malam, seperti aku turun dari mimbar ini. Tergelincir pada akidah mujassimah, akidah yang menyamakan Allah dengan makhluk, padahal mukhalafatuhu lil hawadits. Laisa hadaliyya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan yang kedua, yang ketiga mata kapan? Kam berapa? Dan berapa yang harus kita tinggalkan ini? Ya enggak. Kalau Sulaiman kita tidak simpel sempurna. Berapa? 4. Yang pertama aina, di mana? Yang kedua kaifa, bagaimana? Yang ketiga aina, di mana? Yang keempat mata kapan? Dan yang 4 pertanyaan ini jangan diungkit lagi. Enak belajar ilmu hal, ilmu yang sangat dibutuhkan sekarang. Sampai sekarang wudu belum jelas lagi. Wudu sudah selesai tuntas mulai dari basuh tangan sampai basuh kaki, tapi kita belum bisa memilah yang mana satu yang sunnah, yang mana satu yang fardu. Alah repot-repot anggap aja semua fardu, nggak boleh. Atau anggap aja semua sunnah, nggak sah nanti wudunya, karena sesuatu yang rukun yang wajib kita akidahi sebagai sunnah membuat ibadah itu tidak sah. Sesuatu yang sunnah kita iktikadi sebagai rukun itu nanti kita akan berbenturan dengan banyak keadaan yang sulit. Jadi ini yang sunnah, ini yang. Maka sampai orang itu sampai ditekankan bisa memilah antara yang fardu, yang rukun, yang sunnah. Nanti misalnya keadaan tertentu berpepet. Kalau kita wudu dengan sempurna misalnya nih, ya karena takdir Allah Taala keterbatasan kita. Imam sudah mau takbiratul ihram atau katakanlah sudah mau rukuk, nah kita ketinggalan. Kalau kita yang rukun-rukun saja wudunya, kita dapat takbiratul ihram. Kalau kita sempurnakan wudu dengan basuhan yang 3-3 dengan semuanya, kita kehilangan takbiratul ihram. Padahal para ulama sepakat wudu yang sempurna dan menyempurnakan sunnah-sunnahnya dengan takbiratul ihram. Semua ulama sepakat afdal mendahulukan kata takbiratul ihram. Nah, kalau kita tidak tahu bagaimana? Maka kita tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, sampai mana berapa basuhan yang rukun dan berapa basuhan yang sunnah. Akhirnya kita nanti bisa dapat yang afdal. Nah, ya. Kita lanjutin. Wa awwal wajibin ala al-aba ta'lim. Ini masih yang dasar sekali Pak ya, dan termasuk yang awal sekali wajib atas setiap orang tua atas anaknya untuk mentalkinkan. Kita sampaikan yang sifatnya wajib bagi Allah, sifatnya mustahil bagi Allah. Kemudian ayarifa min aqaidil iman fi haqqir Rasul sallallahu wasallam alaihi, untuk mengetahui
Setelah mengetahui dan mentalkinkan apa yang kita tahu ini berkaitan dengan hak-hak para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa saja sifat wajibah lahum, sifat yang wajib bagi para rasul, wal mustahilat alaihi, dan sifat yang mustahil bagi para rasul, wal jaiz fi haqqihim, dan sifat yang jaiz yang boleh bagi para nabi dan rasul. Ini kita pun wajib tahu dan wajib mentalkinkan kepada anak-anak. Ini saya baca kitab matan yang ditulis oleh ulama Ahlul Bait. Beliau ini di antara amalan ini mengkhatamkan Quran setiap 7 putaran tawaf. Kalau satu kali tawaf, artinya 1 kali tawaf itu kan 7 kali putaran. Di antara kegemaran beliau itu membaca Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau saja hatimu bersih dari karat dan kotoran hati, kamu tidak akan jemu membaca. Dan di antara amalan yang paling beliau senangi itu membaca Quran. Jadi kalau tawaf, sekali tawaf artinya 7 kali putaran itu enggak bisa dari apa itu. Kalau ukuran normal padat kita bisa tawaf dekat-dekat, yang 7 menit. 10 menit selesai. Nah itu beliau itu setiap kali tawaf itu sekali khatam Quran. Jadi baca tulisan tangan orang yang kayak gini hidupnya insyaallah. Nah, kita dapat tetes dari berkah yang beliau itu sudah syukur. Kita baca itu beliau. Dan masih berkaitan dengan hak sifat yang wajib bagi Rasul dan sifat yang mustahil bagi Rasul. Ya, wajibu 'alal mu'min, wajib atas setiap orang beriman, ayya'lama, tahu, wa yu'allima, dan memberitahu. Jadi ada 2 sisi kewajiban. Yang pertama kewajiban individu pribadi kita, kemudian lebih dari itu kita juga punya kewajiban memberi. Kalau tidak cukup tahu, memberitahu. Ayya'lama, ia tahu, wa yu'allima, dan memberitahu sibyanahu, kecil yang ada di rumahnya, wanisa'ahu, dan wanita yang ada di rumahnya, ya istrinya, kalau ada ibunya, kalau ada bibinya, wa khuddamahu, dan khadimnya, kalau di rumah ada pembantunya, ada tukang masaknya, wajib. Ya, kita sudah tahu kan ahli wajib secara fikih sudah tahu dan ma yufalu fi'luhu wa yu'aqabu tarkuhu, sesuatu yang diberi ganjaran pahala apabila kita mengerjakannya, wa yu'aqabu, dan terancam hukuman dosa atau adab kalau kita meninggalkannya. Kita ini nggak tahu ya dosa, tahu belum memberitahu juga dosa. Jadi sebenarnya ini tidak sepele, walaupun kesannya kayak kurikulum sepele, tapi sebenarnya kalau kita pahami dari segi tanggung jawab ya agak sepele. Apa yang wajib tahu dan wajib memberitahu kepada anak-anak kecil di rumah, ya anak kandung, cucu, apalah, wanisa'ahu, dan wanita yang ada di rumahnya, wa khuddamahu, dan khadim-khadimnya, pembantu-pembantu rumah tangga yang ada di rumah kita, asma'ul rasul al-madhkuri fil Quran, nama-nama nabi, nama-nama rasul yang tersebut namanya dalam Al-Quran. Kita sendiri gak sempat baca Quran sehingga gak tahu apa namanya. Bagaimana kita terus mau memberitahu? Jawabannya ya sudah, kalau harus untuk tahu semua, harus membaca mulai dari Al-Fatihah, An-Nas, mungkin 1 tahun ke depan baru tahu gitu. Ya sudah, para ulama karena sebab kasih sayang mereka kepada Quran,